Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran tokoh-tokoh kebudayaan DKI, Iwan, Pak Nanang, termasuk senior kita, pelukis Hidayat, sehat ya, Dik Doang, dan seterusnya dan seterusnya. Saya harus minta maaf kepada penyairnya karena saya harus berkata sesuai dengan hati nurani. Jadi maksudnya supaya belakang teriak. Jangan terpancing lah. Maksudnya saya harus ngomong sesuai dengan hati nurani ini, sesuai dengan kepakaran, bukan kepakaran, pengetahuan yang selama ini saya geluti. Karena itu saya membicarakan puisi ini dari 5 hal. Yang pertama soal judul, yang kedua soal tadi disinggung juga oleh Mas Ahmadun, soal alam, yang ketiga soal, sebentar saya lihat ke printboard dulu. Model puisi, permainan bahasa. Karena itu di epilog saya sebut sebagai olok-olok. Imam Ma'arif coba bermain dengan bahasa dan ngolok-ngolok sintaksis sama semantik. Kemudian yang keempat, model puisinya, bagaimana personifikasi, kemudian metafora dan seterusnya juga dipermainkan. Kemudian yang kelima, kesimpulan. Pertanyaannya kenapa harus 5? Karena Pancasila juga 5. Oke, soal judul, memang dalam sejarah perjalanan perpuisian Indonesia banyak yang terutama naskah-naskah lama yang juga tanpa judul, tapi ada kolofon. Kolofon itu keterangan di pinggir halaman yang menyebutkan siapa penulisnya, kapan dia ditulis, kemudian isinya apa. Nah, naskah-naskah lama kita itu juga banyak sekali yang mengungkapkan yang menulis cerita, hikayat, syair dan sebagainya yang juga tanpa judul. Jadi bukan sesuatu yang baru. Tetapi di dalam tradisi perpuisian modern, judul itu penting. Kenapa? Karena kalau dikatakan sebagai belenggu imajinasi, ini menurut Imam. Karena pembaca belum tentu juga merasa terganggu dengan judul. Tuhan aja bikin Asmaul Husna kok. 9 nama itu. Iya, maksudnya 99. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Imam ya, sebagai sesuatu yang memang baru dalam tradisi penulisan perpuisian Indonesia modern, ya. Tapi tidak baru juga kalau kita merujuk ke belakang ke naskah-naskah lama, ke syair-syair. Ya. Jadi ada hal yang jauh lebih penting dari sana adalah bagaimana ya, sensasi tanpa judul ini diperkuat oleh tubuh puisinya. Kalau sekadar beda saja, ya buat apa itu bikin sensasi? Ya, tinggal cuci kaki, bobo siang, udah. Kalau tubuh puisinya bermasalah. Untungnya Imam sudah kembali ke jalan yang benar.
dibandingkan dengan sandal jepitnya, antologi puisi pertama, ini jauh lebih kuat. Ada kesadaran untuk bermain-main dengan bahasa dan seterusnya, nanti akan kita bicarakan. Jadi di dalam konteks itu, judul apa yang dijadikan sebagai nama acara ini penting gak penting? Buat saya penting gak penting, karena ada banyak juga puisi-puisi yang hanya pakai nomor. Tapi kemudian nomor itu bisa diperlakukan sebagai judul. Kontarti juga banyak puisinya yang tanpa judul. Tapi kemudian pengamat seperti Pak Gil dan sebagainya ngambil larik pertama atau kata pertama yang kemudian ditempatkan sebagai judul. Itu untuk memudahkan analisis saja. Jadi Mas Ahmadun nggak usah bingung-bingung, cari aja tuh kalimat pertama, udah itu jadikan ya, karena nggak ada judulnya atau halaman, maka saya tulis di epilog itu halaman. Jadi dalam konteks ini memang sesuatu yang baru dan punya keberanian, bahkan menurut saya agak nekat juga ya menempatkan itu tanpa judul. Nah, dalam konteks itu oke lah, saya memberi apresiasi yang tidak tinggi tapi kalau A kan nilainya plus nilai A9. Nah ini B-min. Oke, kemudian yang kedua soal alam dalam metafora yang dipakai oleh Imam. Saya agak kaget juga, ternyata Imam betul-betul coba memanfaatkan alam. Meskipun juga kalau kita lihat ke belakang, para penyair Indonesia hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya, tidak pernah tidak menyinggung alam. Dari zaman Nabi Adam gitu ya, ketika orang-orang Nusantara ini membuat puisi, itu selalu dengan alam. Nah, kenapa? Karena hidup kita memang di lingkungan alam, dan alamlah yang memberi inspirasi. Alam pula yang mengajari metafora. Karena itu sebetulnya bangsa kita ya, didirikan atau bukan didirikan, terlahir sejak awalnya itu sebagai penyair. Hanya kemudian ada pandangan Eropa, pandangan Barat dan sebagainya menempatkan bahwa puisi ini harus ini pokoknya dan seterusnya. Tidak. Kita sudah sejak lama kenal dengan metafora. Maka kalau misalnya saya menyebut Sofyan ini tidak tahu diri misalnya, atau tidak berterima kasih kepada tuannya, cukup dikatakan kacang lupa kulitnya, atau kulitnya lupa kacang. Ya kan? Kalau makin brengsek kepada tuannya, pagar makan tanaman. Itu kan metafora. Itu puisi. Air beriak tanda-tanda dalam itu metafora. Itu puisi. Kenapa? Syarat puisi adalah metafora. Bukan propaganda. Kalau propaganda iklan. Maka khotbah, wahai Imam Ma'arif dan seterusnya, kembalilah ke jalan yang dilakukan. Ya kan itu khotbah. Karena itu tadi disebut engkong kita namanya Rana Balak dan Ostimoran, ya. Dia belum pernah menjejakkan kaki di Nusantara. Karena itu yang disampaikan itu ya pandangan Eropa. Sayangnya kemudian itu jadi buku suci bagi sastra akademisi kita. Maka sudah saatnya buku itu disimpan, diberi kain putih, ditaruh di lemari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Karena harusnya teori-teori sastra kita itu lahir dari bumi kita sendiri. Harusnya lahir dari situ. Dan kaya sekali kita tuh, betul kaya. Soal pantun misalnya, seluruh daerah di Nusantara itu dia punya pantun, meskipun namanya lain-lain. Ini sesuatu yang penting. Peribahasa itu kan metafor.